Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Oke, jadi kali ini aku mau bahas info beasiswa lagi sesuai request dari kalian. Nah, jadi kemarin itu ada yang request nih, Kak bahas LPDP dong. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas mengenai beasiswa LPDP 2021 untuk kuliah S2 dan S3 di dalam negeri dan di luar negeri untuk program reguler. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Oke, jadi di tahun 2021 ini Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP kembali membuka kesempatan penerimaan layanan beasiswa. Salah satunya itu beasiswa reguler yang ditujukan bagi warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan master dan doktor. Wah, menarik banget nih. Oke, jadi sekarang kita masuk ke skema beasiswa LPDP 2021 program reguler ini. Jadi yang pertama, beasiswa reguler diberikan untuk jenjang pendidikan magister program 1 gelar atau single degree dengan durasi studi paling lama 24 bulan. Dan yang kedua, doktor program 1 gelar atau single degree dengan durasi studi paling lama 48 bulan. Lalu yang kedua, pendaftar beasiswa reguler yang telah mempunyai dan mengunggah LOE unconditional atau surat diterima di perguruan tinggi tujuan dengan tanpa syarat atau unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri sesuai dengan list perguruan tinggi LPDP. Lalu yang ketiga, pendaftar beasiswa reguler yang belum mempunyai LOE unconditional wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama atau sejenis atau serumpun. Dan yang terakhir, pendaftar beasiswa reguler dapat memulai studi paling cepat Agustus 2021 ini untuk tujuan dalam negeri dan September 2021 ini untuk tujuan luar negeri. Oke, sekarang kita masuk ke cakupan beasiswa LPDP 2021 ini. Jadi untuk cakupan beasiswanya itu ada biaya pendidikan dan biaya pendukung. Nah, untuk biaya pendidikannya itu yang mencakup dalam biaya pendidikan yaitu biaya pendaftaran, biaya SPP atau tuition fee, lalu tunjangan buku, biaya penelitian tesis atau disertasi, biaya seminar internasional, dan juga biaya publikasi jurnal internasional. Dan yang mencakup ke dalam biaya pendukung yaitu transportasi, aplikasi visa atau residence permit, lalu asuransi kesehatan, biaya hidup per bulan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan, tunjangan keluarga khusus pelamar, program doktor. Nah, tadi kan ada disebutin daftar pilihan program tinggi, tujuan, dan program studinya. Nah, untuk daftar pilihan program perguruan tinggi, tujuan, dan program studinya untuk dalam negeri bisa kalian lihat di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Sedangkan untuk daftar pilihan perguruan tinggi dan program studi untuk luar negeri, kalian bisa cek di link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan umum beasiswa LPDP 2021 ini. Jadi untuk persyaratan umumnya, yang pertama merupakan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister, program magister S2 untuk beasiswa doktor atau diploma 4 atau sarjana S1 langsung doktor dengan ketentuan yaitu pertama, perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lalu yang kedua, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Lalu persyaratan yang ketiga, tidak sedang menempuh studi atau ongoing
program magister ataupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu persyaratan yang keempat, bagi pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan bagi yang telah menyelesaikan studi doktor tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa dokter juga. Lalu persyaratan yang kelima, melampirkan surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Lalu yang keenam, memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Lalu yang ketujuh, beasiswa LPDP reguler hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas, yaitu kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Lalu yang kedelapan, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Lalu yang kesembilan, menulis personal statement. Lalu yang kesepuluh, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi, dan menulis proposal penelitian bagi pendaftar program beasiswa doktor. Lalu untuk persyaratan khusus beasiswa LPDP 2021 ini, yaitu yang pertama, bersedia menandatangani surat pernyataan sesuai format LPDP. Lalu yang kedua, memenuhi ketentuan batas usia pelamar pada 31 Desember di tahun pendaftaran, yaitu pelamar jenjang pendidikan magister berusia maksimum 35 tahun dan pelamar jenjang pendidikan doktor berusia maksimum 40 tahun. Lalu yang ketiga, mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif atau IPK dengan ketentuan yang pertama, untuk pendaftar jenjang magister wajib mempunyai IPK pada jenjang studi sebelumnya minimal 3,00 pada skala 4 atau setara, dibuktikan dengan transkrip nilai yang asli atau telah dilegalisir. Lalu yang kedua, pendaftar jenjang doktor wajib mempunyai IPK pada jenjang studi sebelumnya minimal 3,25 pada skala 4 atau setara, dibuktikan dengan transkrip nilai yang asli atau yang telah dilegalisir. Dan khusus untuk pendaftar pada jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Lalu untuk persyaratan khusus yang keempat, mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS atau di website www.ats.org atau PTE Academic atau di website ini atau IELTS atau di website ini, dengan ketentuan yang pertama, yaitu pendaftar program magister dalam negeri skor minimal TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academic 50 atau IELTS 6,0. Yang kedua, pendaftar program magister luar negeri skor minimal TOEFL IBT 80, PTE Academic 58 atau IELTS 6,5. Untuk pendaftar program doktor dalam negeri skor minimal TOEFL ITP 530, TOEFL IBT 70, PTE Academic 50 atau IELTS 6,0. Lalu untuk pendaftar program doktor luar negeri, skor minimal TOEFL IBT 94, PTE Academic 65 atau IELTS 7,0, dan sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Lalu untuk persyaratan khusus yang terakhir, yaitu mengunggah surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi tujuan bagi pelamar yang mempunyai LOE unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Lalu untuk berkas dokumen yang dibutuhkan itu berupa soft copy. Jadi berkas dokumen yang dibutuhkan yang pertama, biodata diri, itu diisi pada formulir pendaftaran online. Lalu KTP, ijazah S1 atau S2 bisa asli atau legalisir, atau SKL atau surat keterangan lulus. Lalu transkrip nilai S1 atau S2 asli atau legalisir. Lalu sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku itu harus yang asli. Lalu letter of
acceptance atau LOE unconditional yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih. Lalu surat pernyataan sesuai format LPDP bermaterai. Nanti formatnya ada, kalian bisa unggah aja. Lalu yang ke-8, surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Lalu yang ke-9, surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Lalu yang ke-10, profil diri diisi pada pendaftaran online. Lalu yang ke-11, personal statement diisi pada form pendaftaran online. Lalu yang ke-12, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi diisi pada form pendaftaran online. Dan yang terakhir, proposal penelitian khusus doktor diisi pada form pendaftaran online. Oke, jadi tadi kan ada surat pernyataan dan surat rekomendasi. Jadi untuk formatnya, untuk format surat pernyataan dan format surat rekomendasi, kalian bisa download di link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Sekarang kita masuk ke cara mendaftar beasiswa LPDP 2021 ini. Jadi untuk cara mendaftarnya gampang banget, kalian langsung aja klik link ini untuk daftarnya atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Lalu kalian harus lengkapin dan upload semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran tersebut. Dan untuk batas waktu pendaftarannya itu tanggal 1 Juni 2021. Lalu aku akan infoin mengenai proses seleksi yang ada di beasiswa LPDP 2021 ini. Jadi untuk proses seleksinya ada 3, yaitu seleksi administrasi, seleksi substansi akademik dan kebangsaan, dan seleksi wawancara. Oke, jadi sekarang kita masuk ke timeline pendaftaran beasiswa LPDP 2021 ini. Pertama, untuk penutupan pendaftaran beasiswa LPDP 2021 ini di tanggal 1 Juni 2021. Lalu untuk seleksi administrasinya di tanggal 2 sampai 10 Juni 2021. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 11 Juni 2021. Lalu untuk seleksi substansi akademik dan kebangsaan di tanggal 16 sampai 19 Juni 2021. Lalu pengumuman hasil seleksi substansi akademik dan kebangsaan di tanggal 24 Juni 2021. Lalu untuk seleksi wawancara di tanggal 5 sampai dengan 15 Juli 2021. Untuk gelombang 1 atau yang memiliki LOE unconditional dan di tanggal 23 Juli sampai 25 Agustus 2021. Untuk gelombang 2 atau yang belum memiliki LOE unconditional. Lalu untuk pengumuman hasil wawancaranya di tanggal 22 Juli 2021 untuk yang memiliki LOE dan di 30 Agustus 2021 untuk gelombang 2 atau yang belum memiliki LOE. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa LPDP 2021 ini buat kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan langsung ke kontak Gedung Dana Diaksa Cikini, Jalan Cikini Raya nomor 91A sampai D di Menteng, Jakarta Pusat 10330 atau di fax 021 212 32519. Oke, jadi segala informasi yang aku bagiin ke kalian mengenai beasiswa LPDP 2021 ini yang ada di video ini aku dapatkan melalui sumber website resmi di https://www.lpdp.kemenko.go.id. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Kalian juga bisa request video untuk aku bahas di savanaputri3@gmail.com atau ya pokoknya buat kalian yang belum daftar segera daftar sekarang. Dan buat kalian yang sedang mendaftar atau yang sudah mendaftar, semoga keterima. Amin. Semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.